beranggotakan saya Nabila Aprilia Putri dengan ujung NIM 054. Saya Tika Sriwayuni dengan ujung NIM 036. Saya Revelita dengan ujung NIM 044. Saya Maura Adelia dengan ujung NIM 034. Biosintesis lipid. Tujuannya mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, biosintesis lipid adalah proses pembentukan lemak dalam tubuh yang berperan sebagai sumber dan cadangan energi, serta penyusun struktur sel. Proses ini terjadi terutama di sitoplasma sel, khususnya di hati dan jaringan adiposa. Biosintesis dimulai dari pembentukan asam lemak melalui perubahan asetil-CoA menjadi malonin-CoA. Dengan bantuan enzim asetil-CoA, karboksilase, asam lemak yang terbentuk kemudian disintesis menjadi berbagai lipid seperti triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol. Senyawa-senyawa tersebut berfungsi dalam penyimpanan energi, pembentukan membran sel, serta sebagai prekursor hormon dan molekul biologis penting lainnya. Pembahasannya, lipid yang berasal dari makanan sehari-hari seperti minyak goreng, alpukat, dan susu akan mengalami proses pencernaan di dalam tubuh. Minyak goreng mengandung trigliserida tinggi, alpukat mengandung lemak tak jenuh, sedangkan susu mengandung trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Trigliserida dari makanan tersebut dimulsikan oleh garam empedu di usus halus sehingga memudahkan kerja enzim lipase. Enzim ini memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Hasil pencernaan tersebut kemudian diserap oleh sel mukosa usus halus dan disintesis kembali menjadi trigliserida. Trigliserida selanjutnya dikemas bersama protein, kolesterol, dan fosfolipid membentuk kilomikron yang masuk ke sistem limatik dan akhirnya ke aliran darah. Dalam sirkulasi darah, trigliserida akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase sehingga menghasilkan asam lemak dan gliserol yang dapat digunakan oleh jaringan tubuh sebagai sumber energi atau disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan adiposa. Proses biosintesis lipid pada makhluk hidup terjadi melalui jalur yang berbeda dari proses pemecahan lipid dan memerlukan senyawa malonyl-CoA. Pembentukan malonyl-CoA merupakan reaksi irreversibel yang dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Dengan bantuan gugus prostetik biotin, sintesis asam lemak berlangsung melalui 4 tahap berulang yang dikatalisis oleh enzim fatty acid synthesis atau FAS, yaitu kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi ikatan rangkap hingga terbentuk palmitat sebagai produk utama. FAS tipe 1 yang terdapat pada vertebrata dan jamur menghasilkan palmitat, sedangkan FAS tipe 2 yang terdapat pada tumbuhan dan bakteri menghasilkan berbagai jenis asam lemak. Regulasi biosintesis asam lemak dikendalikan oleh asetil-CoA karboksilase yang dihambat oleh palmitoyl-CoA dan diaktifkan oleh sitrat. Asam lemak yang terbentuk kemudian dapat digunakan membentuk triacylglycerol sebagai cadangan energi, fosfolipid sebagai penyusun membran sel, serta kolesterol sebagai bahan pembentuk hormon steroid dan asam empedu. Kesimpulannya, lipid yang dikonsumsi akan mengalami proses pencernaan di usus halus hingga menghasilkan asam lemak bebas dan monogliserida. Senyawa tersebut kemudian diserap oleh sel mukosa usus, disintesis kembali menjadi trigliserida dan diangkut melalui sistem limfatik serta aliran darah menuju jaringan tubuh. Lipid dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan adiposa. Selain itu, hasil pencernaan lipid berperan dalam proses biosintesis lipid melalui pembentukan asam lemak dari asetil-CoA dan malonyl-CoA dengan bantuan enzim tertentu. Proses ini penting dalam pembentukan
triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol yang berfungsi dalam penyimpanan energi, penyusun struktur sel, serta pembentukan hormon. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.